Kenalin, ini Bening Bin, sohib masa kecil gue. Namanya emang kedengeran jadul, tapi gayanya, udah kayak putri bangsawan modern deh. Gue sama dia tuh udah dijodohin dari jabang bayi, tapi anehnya nih bocah malah sibuk nyari celah buat ngebatalin tunangan kami tiap hari. Katanya sih gara-gara kelewat akrab, jadinya hambar, kagak ada deg-degannya acan. Sampai suatu hari, sohibnya sendiri lewat di depan gue sambil gandengan sama cowok lain. Tiba-tiba si Bening Bin noleh ke gue terus nanya dengan muka serius banget. Van Johan, pernikahan kita masih lanjut, kan? Matanya kelihatan panik banget, tapi dalam hati gue malah ngakak gembira ngelihat komuknya. Akhirnya lu kena batunya juga, Tuan Putri. Tiba-tiba HP gue berisik banget, getar-getar heboh di atas meja samping kasur. Tangan gue meraba-raba mau matiin alarm, tapi 5 detik kemudian langsung getar lagi. Ringtone khusus ini cuma buat satu orang doang sih. Siapa lagi kalau bukan Bening Bin? Sambil menghela napas. Dengan suara serak khas bangun tidur gue jawab, Nona B, sadar nggak sih ini jam berapa? Suara di seberang sana malah kedengeran ngegas dan pede abis. Jam 3 sore, Johan. Gila ya, masa lu masih molor aja? Gue lembur ngerjain proyek desain sampai jam 5 pagi tadi tahu. Ya udah, ngapain lu telepon-telepon? Dia diam bentar kayaknya lagi mikir keras nyari kalimat yang pas. Itu. Nyokap lu baru aja telepon gue tadi. Katanya kita berdua disuruh pulang buat makan malam. Gue langsung nyalain speaker, ngelempar HP ke bantal, terus lanjut merem lagi. Ogah, ngantuk berat. Dia langsung ngegas lagi. Wajib ikut ya. Nyokap kita berdua udah nungguin di sana. Kalau kita mangkir bisa-bisa didepak atau kena sidang di aula leluhur. Lu mau nyari alasan apaan lagi kali ini? Trik apa lagi yang mau lu pakai? Masih mau coba-coba ngebatalin pertunangan kita kayak minggu lalu? Seketika Henning di seberang telepon. Akhirnya dia bergumam lirih banget. Kali ini alasannya bukan soal itu kok. Pokoknya jemput gue jam 6 jangan pakai ngaret. Dia langsung matiin teleponnya gitu aja. Gue cuma bisa bengong natap langit-langit. Rasa ngantuk gue langsung hilang seketika. Pertunangan konyol ini emang udah diatur bahkan sebelum kami berdua lahir ke dunia. Gara-gara kakek kami berdua pas lagi mabuk mutusin hal konyol itu. Dulu sih, keluarganya emang punya pabrik gede banget. Keluarga gue cuma punya toko biasa, ya dianggap sebanding lah. Tapi seiring berjalannya waktu, bisnis keluarga gue makin meledak pesat dan sukses luar biasa. Meskipun sering pindah rumah, gue sama Bening Bin gak pernah putus komunikasi sama sekali dari dulu. Kita udah bareng-bareng dari zaman masih balita. Manjat pohon bareng buat nyolong sarang burung pun pernah kita jabanin. Mancing di kali pas SD, sampai dia yang bantuin nulis tugas hukuman pas gue masih SMP. Gue juga selalu jadi tameng dia dari gempuran surat cinta cowok lain. Sampai akhirnya pas malam perpisahan SMA. Teman-teman sekolah kami nyeret kami ke tempat karaoke buat pesta gila-gilaan sampai tengah malam buta yang bener-bener bikin encok. Pas mau balik, dia udah teler berat dan gelantungan di bahu gue. Jalan aja udah sempoyongan gak karuan arahnya. Angin malam berembus, rambutnya bikin leher gua geli. Rasanya agak risih sih, tapi entah kenapa nyaman juga. Tiba-tiba dia noleh dengan tatapan tajam. Johan, apa kita beneran bakal nikah nanti? Gue sih tetap megangin pundaknya biar gak jatuh. Gue cuma bergumam malas. Iya. Dia langsung mengernyit. Tapi kita tuh kelewat deket. Udah kek tangan kiri ketemu. Tangan kanan. Sama lu tuh gue kagak ngerasa deg-degan sama sekali. Duh. Waktu itu gue jawab apaan ya ke dia. Seingat gue sih gue jawab gini, gak masalah. Gue gak bakal jijik kok meskipun tangan kanan lu abis. Nggaruk kaki gatel. Dan boom. Dia langsung ngegigit lengan gue sampai ngebekas 3 hari. Akhirnya gue pun pasrah dan langsung bangun. Mandi dulu biar segar, terus gue pakai kaos putih simpel biar kelihatan rapi dan gak gembel-gembel amat. Dipadu sama celana jeans, gue langsung meluncur ke apartemennya. Nyampe di sana pas jam 6 sore teng. Klakson udah gue pencet berkali-kali tapi kagak ada respons. Setelah 10 menit nunggu, baru deh pintu lobinya kebuka pelan-pelan. Bening Bin muncul pakai gaun hijau muda yang cakep. Dengan rambut diikat asal-asalan tapi tetap kelihatan menawan. Leher jenjangnya terekspos jelas. Pas dia duduk di sebelah gue, wangi bunga gardenia langsung semerbak kecium harum banget. Telat 7 menit, kata gue sambil nunjuk jam tangan. Dia cuma pasang sabuk pengaman sambil cemberut kesel. Bilang aja jalanan macet. Bentaknya galak. Gue cuma diem dan langsung tancap gas buat mulai jalan. Di tengah jalan, dia natap keluar jendela dan tiba-tiba bilang, Johan, kemarin ada kejadian aneh yang nimpa gue. Lu tahu kan anak magang baru di kantor gue, si Xiaoli itu? Gue sih gak kenal ya, tapi ya dengerin aja lah. Dia masih muda banget dan tadi pagi dia bawain gue sandwich mahal yang lagi hits abis itu. Gue cuma ngetuk-ngetuk setir mobil. Terus? Ya menurut gue. Begitulah cara cowok normal kalau lagi PDKT. Dia natap gue tajem banget, dia tuh tulus dan berani gerak buat deketin gue, gak kayak lu. Lu mah maunya cuma antar jemput diam-diam doang. Gue cuma bisa ketawa. Antar jemput tiap hari kayak gini masih kurang berasa kah, Bening Bin? Ngaku aja deh, siapa coba yang selalu gercep antar jemput lu sekolah tiap hari pas hujan badai sekalipun padahal belum punya SIM.
Beda ceritanya dong. Itu kan misi rahasia titipan nyokap, udah kayak tugas negara yang super darurat. Sekarang malah keterusan jadi misi seumur hidup. Kena lu, si doi langsung buang muka, sok-sokan natap keluar jendela. Gagal total komunikasinya, di dalam mobil langsung hening mencekam pas lampu merah. Gua curi-curi pandang nih ke arah dia. Sampingan mukanya emang beneran gokil sih, cakep parah. Tapi ekspresinya sekarang udah kayak orang yang tersiksa setengah mati. Gua tahu sebenarnya dia nggak benci gua, dia cuma ngerasa perjodohan gila ini kayak beban berat yang bikin sesak napas. Udah kayak baju super sempit yang nahan semua mimpinya. Dan akhirnya, kami sampai juga di rumah penuh penderitaan ini. Pasukan orang tua udah siaga di depan pintu. Acara makan malam pun mendadak berubah jadi sidang interogasi soal hubungan kami berdua. Nyokap langsung manjain dia. Ningbin, kok kamu kurusan sih? Apa si Van Johan ini nggak becus ya jagain kamu? Nyokapnya dia langsung nyamber cepet. Enggak kok tante, dia malah kelihatan makin seger dan ganteng banget. Katanya si Johan lagi sibuk ngerjain proyek gede. Bokap kami berdua langsung tos gelas dengan semangat yang berapi-api. Abis itu mereka malah asik nyanyi duet, bangga-banggain rencana perjodohan konyol dari zaman kami masih di dalam kandungan. Keputusan jenius katanya. Kami cuma bisa nunduk pasrah sambil pura-pura sibuk ngunyah makanan biar nggak ditanya-tanya. Pas ditanya, kami cuma bisa pasang senyum palsu paling manis. Tapi di bawah meja, perang tendangan maut pun dimulai. Dia nendang tulang kering gua. Kodenya jelas banget. Woi, buruan ngomong kek, biar suasananya nggak garing begini. Gua langsung balas tendang lah. Kenapa nggak lu aja sih? Dia malah nyepak kaki gua lebih keras lagi, sialan. Tapi gua tetap so cool dan tegar. Akhirnya kelar juga makan malamnya, tapi abis itu kami langsung diseret ke ruang tamu buat dieksekusi. Sambil ngemil buah, nyokapnya mulai ngeluarin jurus serangan halus, nanya-nanya soal rencana pernikahan kami berdua. Anak tetangga sebelah bulan depan udah mau nikah loh. Undangan fisiknya bahkan udah mendarat manis di rumah. Kalian kapan nih nyusul? Uhuk. Si Ningbin langsung tersedak buah semangka gara-gara dengar pertanyaan horor yang super tiba-tiba itu. Gua sendiri nelan apel di mulut dengan susah payah. Ma, tante, kami kan baru banget mulai ngerintis karier. Nyokap langsung cemberut. Johan kan udah 26, Ningbin udah 24. Umur segitu dulu ibu tuh udah. Zaman udah beda dong, Bu. Ningbin langsung ngangguk cepet banget, setuju sama argumen penyelamat gua barusan. Kami mau fokus kejar karier dulu. Detik itu juga, 4 pasang mata di depan kami langsung saling lirik penuh curiga. Suasana seketika langsung beku. Untungnya, akhirnya kami bisa kabur ke mobil. Buh, rasanya beneran kayak abis merdeka dari penjara. Dia ngehela napas panjang banget, persis kayak prajurit perang yang baru aja selamat dari pembantaian brutal. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya bener-bener kayak ngelewatin rintangan maut. Aduh. Gua capek banget sumpah. Mobil meluncur membelah sunyinya malam. Cahaya lampu jalanan masuk silih berganti, nerangin kabin mobil kami yang remang-remang. Dia sempat diam 1000 bahasa, tapi tiba-tiba berbisik lirih dengan nada yang serius banget. Van Johan, kalau seandainya nggak ada perjodohan konyol ini, apa kita bakal berakhir jadi orang asing yang nggak saling kenal? Gua langsung nginjek rem perlahan pas di lampu merah. Nggak bakal mungkin lah. Lu mau tahu kenapa? Soalnya pas kelas 3 SD dulu, lu pernah nyolong es krim gua dan belum lu ganti rugi sampai detik ini. Dia kaget, terus langsung ketawa lepas sambil nabok bahu gua. Atmosfer tegang yang tadinya canggung seketika langsung mencair. Lampu hijau pun menyala. Gua langsung tancap gas sambil sayup-sayup dengar dia bergumam pelan. Kedengarannya tulus banget. Hari-hari kami emang super sibuk dan padat banget. Gua kerja di firma arsitek yang namanya lembur mah udah jadi makanan sehari-hari. Sedangkan dia editor di perusahaan penerbitan yang sibuknya nggak ngotak. Kadang kalau dia terpaksa lembur, gua yang bakal jemput. Gedung kantornya emang agak tua dan lampunya rada remang-remang. Biasanya gua bakal nunggu dengan setia di pinggir jalan. Tapi malam itu, gua ngelihat dia keluar dari gedung bareng seorang cowok asing yang benar-benar nggak gua kenal. Mereka kelihatan asik banget ngobrol di depan pintu masuk. Cowok itu juga kayaknya akrab banget sama si Ningbin. Pakai kemeja rapi plus kacamata. Tipe-tipe cowok idaman cewek banget lah, kelihatan mapan dan berkelas. Ningbin senyum manis banget terus ngelambai ceria, abis itu dia jalan santai ke arah mobil gua. Si cowok itu terus natap dia sampai beneran masuk ke dalam mobil gua, baru deh dia balik badan buat pergi. Ningbin masuk dengan muka yang sumringah banget. Sorry ya telat, tadi gua harus beresin naskah penting dulu. Gua mulai jalanin mobil dengan santai. Nggak apa-apa santai aja. BTW, cowok tadi itu siapa? Oh, itu Pak Chen, wakil direktur baru di divisi gua. Orangnya emang jenius sih, tapi bawelnya minta ampun, asli. Si doi sibuk bales-balesin chat di HP-nya tanpa ngomong sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, pas Sabtu pagi yang harusnya damai, tiba-tiba dia datang dan mencet bel rumah gue secara brutal. Pas gue buka pintu, rambut gue udah acak-acakan mirip setan gentayangan.
Dia langsung nyelonong masuk terus ngelempar tasnya ke sofa. Buruan, buruan. Van Johan. Ini darurat parah. Gawat banget. Ada apaan lagi, sih? Ternyata ada acara makan-makan kantor, dan dia butuh umpan buat jadi keluarga. Dia mohon-mohon sambil nangkupin tangan di depan dada. Matanya ngedip-ngedip sok imut. Katanya, si Pak Chen sama sekumpulan jomblo ngenes di kantornya itu resek banget. Lu paham lah maksudnya. Bantuin gue usir mereka dong. Gue cuma nyender di pintu sambil ngeliatin dia pakai mata meremelek saking magernya. Henning Bin, pas lagi butuh aja lu ngaku-ngaku keluarga. Giliran gak butuh, lu bilang kita cuma teman masa kecil biasa yang gak penting. Katanya sih gak bakal ada percikan cinta di antara kita berdua. Lah, kok tiba-tiba dia malah maju mepet ke arah gue. Dia narik-narik lengan baju tidur gue. Ayolah, ini demi misi rahasia kita. Nanti gue traktir makan enak sepuasnya deh sebagai gantinya. Wangi gardenia dari badannya kecium pekat banget pas deketan begini, bikin pusing. Gue langsung mundur teratur. Sabar, gue cuci muka dulu. Dia langsung tepar di sofa gue sambil masang senyum menang. Pas malamnya, drama adu akting kita resmi dimulai di restoran. TKP-nya di restoran Cina yang ramenya gak ngotak, ada sekitar 7 atau 8 orang dari tim redaksinya yang ikutan gabung. Bener aja kan, banyak cewek jomblo yang matanya udah ngincer mangsa. Lihat deh. Si Pak Chen, wakil direktur Somong itu, juga nongol di sana. Pak Chen nyapa gue sok ramah. Sementara itu, si Ning Bin mulai melancarkan aksinya jadi pacar idaman yang perhatiannya overdosis. Dia nuangin minum sambil bisikin kata-kata manis sok mesra. Aktingnya sebenarnya lebay mampus, tapi ya, gue nikmatin juga sih dikit-dikit. Di tengah-tengah acara, suasana makin pecah. Orang-orang mulai ngecengin dan ngegoda kita berdua habis-habisan. Sekarang giliran gue sebagai pacar tersayang yang harus angkat bicara. Gue angkat gelas dengan gaya pede abis, terus ngomong sok formal. Intinya gue ngucapin makasih karena mereka udah mau jagain si Ning Bin selama ini. Sontak suasana langsung berubah jadi makin asyik dan akrab. Tiba-tiba si Pak Chen nanya pakai senyum misterius yang mencurigakan, gimana awal mula kalian bisa jadian? Kelihatannya kalian berdua nempel terus kayak perangko. Seketika meja makan langsung sunyi senyap. Semua orang pada nungguin gosip panas. Si Ning Bin mulai keringet dingin saking paniknya. Gua taruh gelas, masang senyum paling manis, terus langsung ngerangkul pundaknya. Kita? Oh, kita mah udah kenal dari zaman. Masih pakai popok. Dulu, bocah tengil satu ini sering banget maksa gua manjat pohon tinggi-tinggi cuma buat nyolong telur burung. Belum lagi urusan mancing di sungai yang arusnya deras gila. Pokoknya dia ini otak dari semua biang kerok kekacauan masa kecil gue. Pernah sekali dia jatuh dari pohon sampai celananya robek-robek dan dengkulnya bonyok berdarah. Sumpah, itu momen paling memalukan buat dia. Ujung-ujungnya gue juga yang kudu gendong dia pulang. Seketika semua orang langsung ngakak pecah dengar aib masa kecilnya yang hancur itu. Si Ning Bin langsung nyubit pinggang gue keras-keras sambil protes setengah berbisik. Kurang ajar. Gak usah bongkar-bongkar aib masa lalu gue di sini juga kali. Gue bisikin serangan balik tepat di kupingnya. Ini bayaran setimpal biar para pemuja rahasia lu pada mundur teratur. Seketika kupingnya langsung merah padam saking malunya. Akhirnya dia cuma bisa bungkam 1000 bahasa tanpa berani protes lagi. Pak Chen benerin letak kacamatanya sambil senyum lebar. Temenan dari kecil terus berujung pacaran ya, bikin iri aja kalian. Semenjak hari itu, nggak ada lagi yang berani jodoh-jodohin dia, tapi abis itu, badai kerjaan malah gantian nyiksa kita berdua. Gue dipaksa lembur bagai kuda berhari-hari tanpa ampun. Rasanya nyawa gue udah melayang setengah saking capeknya mau mati. Nyampe rumah gue langsung tumbang gak sadarkan diri. HP langsung gue silent. Masa bodoh sama semua chat yang masuk. Pas hari Jumat malam, akhirnya kelar juga kerjaan laknat ini. Seluruh tulang di badan rasanya mau rontok. Capek parah. Gue jalan gontai keluar dari kantor. Tiupan angin malam yang dingin pelan-pelan bikin kesadaran gue yang sempat hilang mulai balik lagi. Pas gue cek HP, gila, tumpukan chat sama panggilan tak terjawab udah numpuk setinggi gunung. Dan rata-rata itu dari si Ning Bin. Chat terakhirnya ngegas abis Van Johan. Lu sebenarnya ngilang kemana aja sih? Hah? Gue pijit jidat yang pusing terus nelpon dia balik. Baru juga satu dering, dia langsung nyolot, Van Johan. Lu ngilang kemana aja, hah? Seminggu tanpa kabar dari gue, suara dia kedengeran panik banget di tengah bisingnya jalanan yang macet parah. Kelihatannya dia juga baru kelar lembur. Suara gue serak banget pas mau jawab. Tapi dia malah nyuruh gue diem. Sherlock sekarang. Dia langsung matiin telepon sepihak. Meski agak bingung, gue tetap kirim koordinat posisi gue berada. 20 menit kemudian, mobil putihnya nongol. Kaca jendela diturunin terus dia nongol sambil teriak, cepetan naik. Gue masuk dan pasang sabuk pengaman dengan lemes. Badan gue rasanya udah remuk gak berbentuk gara-gara lemburan laknat kemarin. Gue udah gak punya tenaga lagi buat ngeladenin dia. Dia nengok terus ngejek gue. Buset, Van Johan, tampang lu udah mirip gembel lampu merah. Gua cuma bisa merem tanpa ada niatan buat ngebalas hinaannya. Mobil pun mulai jalan membelah kegelapan malam yang sunyi.
Dinginnya AC mobil bikin gue makin ngantuk berat. Pas hampir pingsan karena tidur, gue ngerasa mobil ini pelan-pelan mulai berhenti. Gue ngucek-ngucek mata, tapi bentar. Ini bukan tempat gue biasa nongkrong deh. Kita sebenarnya lagi di mana sih sekarang? Mobil langsung berhenti di depan rumahnya. Dia ngelepas sabuk pengaman sambil nyeletuk. Ayo naik. Muka lu pucet amat kayak mayat. Kelihatan banget belum makan berhari-hari. Perut gua udah demo brutal, jadi gua nggak pakai protes dan langsung ngekor di belakang dia menuju ke atas. Apartemennya emang imut-imut sih, tapi rapinya kebangetan. Penuh boneka sama tanaman ijo di mana-mana. Duduk aja terserah lu. Gue masakin mie ya. Dia ngelepas sepatu hak tingginya, ganti pakai sandal rumah, terus langsung ngibrit ke dapur. Gue langsung teler tepar di sofa sambil dengerin suara air yang mulai mendidih di dapur. Sayup-sayup dari dapur kedengeran suara pisau lagi motong-motong sayur. Entah kenapa, hati gue mendadak ngerasa adem banget sekarang. Nggak lama dia balik bawa semangkuk gede mie telur tomat pakai telur mata sapi cakep di atasnya. Ayo, buruan sikat. Uap mie-nya ngepul harum banget, gila bener-bener ngegoda iman. Begitu gue seruput pakai sumpit. Beuh, rasanya gokil. Enak parah. Dia duduk persis di depan gue sambil nopang dagu. Gimana? Selagi masih bisa makan tuh jangan banyak tingkah, jangan pilih-pilih. Ucapnya sambil demus sok belagu. Tapi ada binar bangga di matanya. Gue cuma bisa nunduk dan ngelahap mie itu cepet banget kayak kesurupan karena emang udah kelaparan setengah mati. Tiba-tiba dia nyeletuk, pelan-pelan napa, Van Johan. Nggak bakal ada yang maling mie lu kok, lain kali kalau lu lembur. Kabar-kabarin kek. Istri lu tuh sampai kelabakan gini. Bikin cemas setengah mati tahu gak? Katanya dengan nada yang serius abis. Gue natap dia, tapi dia malah buang muka salting. Abis ngabisin mie ini, kita langsung balik ya. Berhubung gua tahu diri, gua pun langsung nyuci piring. Dia nyandar di pintu dapur sambil terus ngeliatin gue. Minggu depan, ada reuni kampus kita nih. Lu mau ikut kagak? Lagian ngapain juga lu datang sendirian ke sana? Emang boleh bawa gandengan? Tanya gue. Dia ngejawab santai kayak nggak ada beban, boleh aja, lagian denger-denger si Lin Weiwei juga bakalan dateng. Tangan gue yang lagi matiin keran air mendadak kaku. Lin Weiwei. Nama itu kedengeran akrab banget di telinga gue. Ah, inget sekarang. Dia kan cewek yang dulu ngejar-ngejar Bening Bin sampai bikin gempar santero kampus. Malah waktu itu, si Bening Bin. Sampai nyamperin gue terus nanya pakai nada yang aneh banget nanyain kita berdua bakalan jadian apa kagak. Dulu gue bilang ogah banget tapi dia kagak percaya. Terus emang kenapa kalau dia dateng? Apa hubungannya? Tanya gue sambil ngelap tangan. Nggak apa-apa sih, balesnya sambil natap nantang. Cuma ngasih tahu doang. Kalau lu emang kagak minat buat ikut. Gue ikut, potong gue cepet sebelum dia beresin omongannya. Dia kaget. Serius lu mau ikut? Iya, biar lu kagak sendirian di sana. Kalau ntar lu sampai teler berat, kagak ada yang ngurusin lu. Dia mencibir. Cih, siapa juga yang butuh lu urus? Sabtu malam pun tiba di acara makan-makan reuni itu, dan bener aja tebakan kita berdua. Si Lin Weiwei akhirnya nongol juga. Udah bertahun-tahun lewat, seleranya dandan ternyata makin berani dan mentereng abis. Dia pakai baju branded dengan riasan yang menor cetar membahana. Pas ngeliat gue, sorot matanya langsung. Berbinar-binar penuh siasat licik. Dia langsung jalan berlenggok ke arah gue. Van Johan, lama gak ketemu ya? Suaranya dibikin sok manis najis. Gue bener-bener gak nyangka lu beneran jadian sama Ning Bin. Dulu pas denger kabar tunangan kalian, gue kira cuma ngeprank doang. Bening Bin yang berdiri di sebelah gue langsung genggam erat tangan gue. Gue cuma senyum, ini nyata kok, bukan cuma bercandaan. Wah, cinta monyet yang akhirnya nyampe ke pelaminan ya. Nada si Lin Weiwei kedengeran sinis banget sambil ngelirik tajam ke arah Bening Bin. Lu emang lihai ya, Ning Bin. Hasil yang setimpal deh buat usaha keras lu selama ini. Senyum di muka Bening Bin seketika langsung hilang. Urusan hati mah takdir, bales Bening Bin dingin. Lin Weiwei cuma ngebas rambutnya sok kecakepan. Cowok keren kayak Van Johan pasti jadi rebutan banyak orang. Lu harus jagain dia ketat-ketat. Abis ngomong ketus gitu. Lin Weiwei pun cabut, Bening Bin langsung ngelepas genggaman tangan gue sambil mendengus kesal. Gue pun natap matanya dalam-dalam. Lu cemburu ya? Siapa juga yang cemburu? Ketusnya sambil ngasih tatapan maut yang tajam banget ke gue. Gue cuma benci dia belagu seolah gue ini mungut barang sisaan yang kagak dia mau. Gue bukan barang, koreksi gue tegas. Jangan bawa-bawa gue kalau lu lagi pengen ngehina diri lu sendiri. Di sisa pesta itu mood Bening Bin langsung hancur total. Dia minum alkohol jauh lebih banyak dari biasanya. Pas pesta kelar, jalannya sampai sempoyongan makanya terpaksa gue rangkul buat keluar. Tiba-tiba si Lin Weiwei nyamperin lagi. Van Johan, mau gue anter balik? Gue bawa mobil nih, gak usah, makasih. Kita juga bawa mobil sendiri kok, tolak gue tegas. Dia natap muka gue lama sebelum akhirnya muter balik dan cabut menjauh. Gue dudukin Bening Bin di kursi penumpang. Gua pasangin sabuk pengamannya, terus dia merem dengan pipi yang merah merona.
Setelah mobil jalan beberapa saat, tiba-tiba dia mulai ngomong dengan suara khas orang teler berat. Van. Johan. Hemfe. Lu beneran gak pernah suka kan sama tipe cewek kayak Lin Weiwei? Kenapa emangnya? Dia kan lumayan cakep. Terlalu palsu. Dia bungkam 1000 bahasa bentar terus nanya lagi pakai nada manja. Kalau gitu, tipe cewek kayak gimana yang lu suka? Gue bener-bener speechless. Suasana mobil mendadak hening pas gue lihat dia mulai merem dan pules. Napasnya kedengeran teratur banget. Begitu nyampe, gue berbisik pelan. Satu orang rewel kayak lo aja udah cukup buat gue. Entah dia denger apa enggak, tapi gue lihat ada senyum tipis yang terukir di sudut bibirnya. Efek teller semalam bener-bener nyiksa dia. Bening bin telepon gue pagi-pagi buta sambil ngerintih kesakitan. Bocah manja ini ngerengek minta dibeliin obat hangover ama semangkok bubur anget detik ini juga. Terpaksa deh gue jadi kurir dadakan. Pas nyampe, dia nyambut gue di pintu pakai piyama ama muka bantalnya. Rambutnya acak-acakan dan mukanya pucat kayak mayat. Van Johan, gue mau mati aja rasanya. Keluhnya lemes banget. Mampus lo. Lagian siapa suruh minum kayak orang gila. Tapi dia malah balik nyalahin gue pakai sisa tenaganya. Ini semua salah lo gara-gara sok tebar pesona ke banyak orang. Teriak dia sambil ngelempar bantal ke arah gue. Gue tangkep tuh bantal terus duduk di sampingnya. Langsung gue bukain tutup bubur anget yang baunya harum banget. Makan dulu sebelum lo minum obat. Dia bangun pelan-pelan terus mulai nyuap buburnya dikit-dikit. Sinar matahari yang nerangi rambut alusnya bikin tingkah absurd dia kelihatan rada kalem dan manis. Tiba-tiba dia dongakin kepalanya. Van Johan, kayaknya semalam gue denger sesuatu yang aneh banget deh dari lo. Matanya kelihatan ragu-ragu. Apa bener lo bilang? Satu orang kayak gue aja udah cukup buat lo. Muka gue tetap lempeng kayak tembok. Lo salah denger kali. Maksud gue, orang rewel kayak lo mah nggak bakal pernah cukup. Dia langsung melongo terus ngelempar sendoknya dan nyoba nyekek gue. Tapi gue cuma mijet pelipisnya dengan santai. Sontak dia langsung luluh dan merem. Bener-bener mirip kucing manja yang lagi dielus sama majikannya sendiri. Gua pikir dia tidur lagi, tapi tiba-tiba terdengar bisikan lembut yang mecahin keheningan di antara kita. Ternyata punya teman masa kecil tuh asik juga ya, kita udah saling paham tanpa perlu banyak omong. Gue cuma diam sambil terus mijet dia, sambil ngebatin ngeliat kelakuan si kakek manja yang satu ini. Setelah 20 tahun penuh drama gak jelas, akhirnya dia ngomong yang bener juga. Hidup kita berdua mulai nemu titik tenang yang baru. Dia berhenti nyari pacar asal-asalan, dan gue mulai nikmatin setiap kejutan absurd yang gak terduga dari dia. Pas hari Sabtu pas gue lagi asik nonton bola, tiba-tiba dia nelpon sambil nangis histeris. Johan, gue kecelakaan. Jantung gue rasanya mau copot. Tanpa mikir 2 kali, gue langsung nyamber kunci mobil dan tancep gas. Untung aja dia selamat, padahal moncong mobil putihnya udah ringsek parah gak berbentuk lagi. Di tengah persimpangan jalan yang rame itu, akhirnya gue nemuin dia lagi berdiri gemeteran ketakutan. Mobil dia nabrak pantat mobil lain dari belakang. Bodoh amatlah, biar urusan asuransi aja yang nyelesain masalah duitnya. Dia berdiri di trotoar dengan mata sembab kayak bocah ilang. Untungnya, sopir mobil yang ditabrak kelihatan cukup pengertian. Mas-mas itu natap gua penuh harap. Mas keluarganya, kan? Untung banget mas langsung datang buat bantuin dia. Dia ngangguk pelan terus ngegeleng. Pas kejadian tadi, cuma lo doang orang pertama yang melintas di otak gue. Gue natap dia tajam. Emangnya lo mau nginget siapa lagi? Si anak magang yang suka bawain sandwich itu. Dia ketawa lepas terus mukul lengan gua pelan. Sialan lo, bener-bener perusak momen romantis. Suasana emang mulai cair, tapi pas nyampe rumah, mukanya langsung berubah murung dan lesu banget. Dia duduk meringkuk di sofa sambil bengong. Gue langsung nyodorin segelas air anget ke dia. Sambil megang gelas, dia berbisik lirih, Johan, gue payah banget ya, selalu aja bikin susah lo tiap saat. Udah biasa keleus. Gue duduk di sampingnya. Lagian, gue juga gak bakal bisa buang lo gitu aja. Dengan mata berkaca-kaca, dia noleh ke arah gue. Apa lo beneran udah mulai enek ama gue? Dikit sih. Dia langsung nunduk natap air di gelasnya. Tapi biar kata enek, gue udah kebiasaan. Dia gak ndongakin kepala, tapi gue bisa lihat sudut bibirnya keangkat, bikin senyuman manis yang tulus banget. Gak lama kemudian, dia nyender di pelukan gue, nempelin kepalanya di bahu gue dengan nyaman banget. Van Johan, kita gini terus aja ya selamanya. Suaranya kedengeran lembut banget dan penuh harap. Boleh juga, sahut gue santai. Di luar sana, kegelapan mulai nyelimuti malam, dengan kesunyian yang syahdu. Lampu ruang tamu sengaja gak gue nyalain, cuma ada cahaya TV yang kedap-kedip nerangin muka kita berdua. Gue bisa ngerasain deru napas angetnya nyentuh kulit gue, bikin sensasi tenang yang ngejalar ke seluruh tubuh. Kedamaian ini bikin gue sadar, kalau kita berdua emang diciptain buat barengan terus selamanya. Kantor penerbitan di Hong Kong lagi geger gila, cuy. Bocah-bocah pada dapat jatah liburan ke resort pemandian air panas 2 hari 1 malam. Si Bening Bain Sok sibuk packing dan tiba-tiba ngevideo call gua cuma buat pamer baju renang barunya yang bikin kepo setengah mati.
Lah, taunya dia malah milih baju renang terusan motif bunga-bunga dong. Gua langsung auto mengernyit, anjir, kok seleranya kuno amat sih? Alasannya sih biar kelihatan sopan biar nggak jadi bahan gibah anak-anak kantor. Fix banget sih, ini anak lagi nyindir halus seseorang. Kayaknya dia masih kepikiran terus sama bacotan Huilin tempo hari. Ya udahlah ya, gua malas ribet dan nyuruh dia terserah mau pakai apa aja bebas. Bukannya makasih, dia malah ngejek kalau gua nggak bakal bisa ngeliat aksi kecenya, terus langsung matiin videonya dengan belagu. Besok siangnya pas gua lagi kejebak rapat penting yang ngebosenin, tiba-tiba ponsel gua getar heboh parah gara-gara ada chat masuk. Ternyata si Bening ngirim foto lagi asik nyantai di pinggir kolam, pakai baju renang bunga-bunga yang dibilang kuno tadi itu. Dia berpose sok ceria dibalut handuk gede. Tapi coba lu lihat deh, siapa tuh yang nongol di background fotonya? Di sana rame banget dan tebak siapa? Ada si wakil direktur Gatel, Chen, yang lagi tebar pesona sok ganteng nggak jauh dari dia. Terus dia ngechat sok manja gitu, ngeluh katanya semua orang bawa keluarga sedangkan dia doang yang sendirian kayak jomblo ngenes. Mata gua langsung melotot ngeliat foto itu, terutama pas fokus ke arah direktur genit itu. Akhirnya gua cuma bales singkat nandingin, selamat bersenang-senang ya. Abis itu dia nggak bales lagi. Sampai akhirnya pas jam 10 malam. Tiba-tiba ponsel gua bunyi lagi dapat notifikasi pesan baru dari dia. Kali ini dia ngirim pesan suara. Pas gua buka, buset dah, berisik banget sama dentuman musik bar di latar belakangnya. Suaranya kedengaran teler parah. Halo Van Yohan. Gua dipaksa minum terus nih, mana baterai ponsel gua mau habis lagi. Pas gua baru mau bales, malah suara cewek asing yang nyamber di seberang sana. Halo, ini beneran keluarganya si Ningbin? Ternyata itu si Xiaozan, teman kerjanya. Gua langsung panik setengah mati dan nanya, gua Van Yohan, dia kenapa, woi? Katanya si Ningbin udah tepar berat dan sekarang lagi dipapah ke kamarnya. Tapi nih anak masih aja ngeracau gak jelas manggil-manggil nama gua. Di seberang telepon, suara teler manja dia kedengaran lagi, mana Van Yohan? Siniin ponselnya, gua mau ngomong. Abis kedengaran suara gerasak-gerusuk berisik, dia merengek lewat mic dengan nada lemes yang sukses bikin hati gua langsung ambiar. Van Yohan, kenapa lu gak jemput gua sih? Kepala gua langsung puyeng dan langsung gua suruh dia kirim alamat resort sama nomor kamarnya detik ini juga. Pas alamatnya masuk, gua langsung tancap gas ngebut ke jalan tol. GPS bilang butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit buat sampai. Angin malam yang masuk lewat jendela bener-bener bikin gua makin melek. Sumpah, gua kepikiran terus sama kondisi dia sekarang. Suara tangisannya terus-terusan berisik di kepala gue. Nih bocah ajaib emang kagak pernah bisa tenang apa ya? Akhirnya, penantian gue kelar pas jam 12 malam lewat. Gue langsung nyari nomor kamarnya dan langsung gedor pintunya. Teman kerjanya yang tadi langsung ngebuka pintu dengan muka panik. Tuh orang melomo kaget Pak Van. Kok cepet banget nyampenya? Gue nggak peduli dan langsung nanya. Dia di dalam. Kan? Begitu masuk, gue lihat si Bening lagi meringkuk kek udang di kasur. Mukanya gelisah banget, napasnya juga ngos-ngosan gak karuan. Kata Xiaozang, dia teler parah gara-gara keasikan party dan gak ada satu orang pun yang berani ngelarang tuh anak. Santai aja, makasih ya udah jagain dia. Gue langsung ngucapin makasih ke temen-temennya yang udah ikutan repot. Habis itu mereka langsung cabut. Gue duduk di pinggiran kasur. Sial, kalau lagi tidur gini dia tenang banget ya, gak segalak biasanya. Bulu matanya lentik parah sih. Perlahan, gue coba nyingkirin helai rambut yang ngalangin muka cantiknya. Begitu tangan gue nyentuh kulitnya, dia langsung melek dengan mata sayu. Van Yohan, panggil dia, suaranya serak banget. Gue, lagi mimpi ya? Gue bisikin pelan di telinganya. Bukan mimpi kok. Gue datang buat jemput lo pulang. Tiba-tiba dia nyengkeram tangan gue kenceng banget sambil mewek. Kok lu lama banget sih? Gue takut, tahu gak? Usut punya usut, ternyata dia abis dibully habis-habisan sama wakil direktur Chen yang brengsek itu. Dada gue mendadak nyesek. Udah, tenang, ada gue di sini. Bukannya diem, tangisnya malah pecah makin kejer dan dia langsung nubruk pelukan gue erat banget. Yohan, tolong jangan tinggalin gue, ya. Gue sempat matung gara-gara kaget. Tapi perlahan, tangan gue mulai nepuk-nepuk punggungnya. Lembut banget. Iya, gue gak bakal pergi. Dia terus mewek di pelukan gue, sampai akhirnya pingsan ketiduran gara-gara kecapekan. Padahal udah merempules, tangannya masih aja nyengkrem baju gue kenceng banget. Seolah-olah dia takut gue bakal ngilang gitu aja. Apesnya, gue terjebak di posisi canggung ini sambil nyandar di kepala ranjang. Bertahan kayak gitu sampai subuh menjelang. Deru napas hangatnya benar-benar kerasa di leher gue. Tiba-tiba, muncul rasa ngebet yang kuat buat ngelindungin nih cewek selamanya. Atau jangan-jangan, perasaan gue ini emang jauh lebih dalam dari sekadar pengen jadi pelindungnya doang? Sambil mandangin mukanya yang lagi pules, untuk pertama kalinya. Gue sadar satu hal yang paling penting dalam hidup gue. Cewek yang tumbuh bareng gue ini, ternyata udah jadi bagian paling berharga yang gak boleh hilang dari hidup gue. Bukan cuma gara-gara dia tunangan gue, tapi karena dia itu si Bening Bain, dan akhirnya tuh bocah bangun juga.
Pas matahari udah mulai naik, dia langsung kebangun kaget dan auto matung pas ngeliat gue. Sambil benerin bajunya, dia melotot tajam ke arah gue. Ngapain lo di sini? Siapa juga yang manggil lo? Padahal semalam dia nangis-nangis minta dijemput. Sampai tangan gue baal gara-gara dia. Sekarang sok-sokan mau nginget kejadian semalam. Matanya langsung merah panik. Gue. Ngomong apaan semalam? Katanya sih. Lo pengen banget sama gue. Goda gue sengaja. Sengaja banget gue komporin biar dia emosi. Mustahil. Gak mungkin lah gue ngomong hal memalukan kayak gitu. Lo juga benci dan bilang kalau Direktur Chen itu punya niat busuk sama lo. Detik itu juga, mukanya langsung tegang. Polos banget sih lo, itu cuma akal-akalan gue doang. Makanya, lain kali jangan mabuk kalau gak ada gue. Bawa gue atau lo gak boleh pergi. Dia cuma bisa ngedumel pelan, gak berani ngelawan sama sekali. Sana mandi Gi, mukanya langsung merah pada merona. Abis itu, kita langsung beres-beres buat cabut dari sana. Lah, pas di lorong malah papasan sama si Direktur Chen yang licik itu. Dia kelihatan kaget terus sok asik nyapa gue. Tuan Fan, mau jemput Ning Bin ya? Gue langsung bales pakai nada sedingin es. Ning Bin teler parah semalam, kita semua cemas banget. Dia natap Ning Bin pakai muka cemas palsu yang bikin enek. Ning Bin langsung ngumpet di belakang punggung gue karena ketakutan. Senyum si Direktur Chen langsung kelihatan kaku abis. Bagus deh. Lain kali mesti lebih hati-hati kalau mau beraktivitas. Pas si licik itu pergi, Ning Bin baru bisa napas lega sambil narik-narik ujung lengan baju gue dengan tangan gemeteran. Ayo buruan pergi. Di sepanjang jalan pulang, dia mendadak diem 1000 bahasa, gak bersuara sama sekali. Sambil natap keluar jendela, dia bisik-bisik pelan, Van Johan makasih ya, buat apa? Tanya gue bingung. Makasih karena lo selalu ada pas gue butuh. Akhirnya mobil gue berhenti tepat di depan apartemennya. Udah sampai nih. Pas dia mau lepas sabuk pengaman, gerakannya tiba-tiba mandek kayak ada yang ganjal di pikirannya. Dia natap gue dengan mata penuh keraguan. Jadi, pernikahan kita, beneran batal atau gak sih? Sinar matahari pagi nerangin mukanya, bikin bulu matanya yang gemeteran kelihatan jelas banget di mata gue. Dia nungguin jawaban dari gue, sebuah kepastian yang pengen banget dia denger langsung pakai kupingnya sendiri. Pokoknya sejak kejadian di pemandian air panas itu, sikap si Ning Bin ini mendadak jadi aneh banget, sumpah. Dia gak senaif dulu lagi. Kadang pas gue lagi lembur, dia tiba-tiba ngechat, udah makan belum? Perubahan ini bener-bener di luar nalar. Gue cuma balas singkat, belum. Paling bentar lagi. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada kurir datang nganterin bubur sama mie dari restoran favorit gue ke kantor. Langsung aja gue foto makanan itu terus kirim ke dia. Lo yang beliin ya? Dia langsung balas secepat kilat, kebetulan lewat doang kok. Sekali sih mungkin kebetulan, tapi kalau berkali-kali ya jelas disengajalah. Nah, pas akhir pekan ini, dia mendadak nongol. Alasan mulianya sih katanya mau inspeksi kebersihan rumah gue. Padahal mah itu cuma alasan klasik doang biar bisa mampir. Dia keliling ngeliatin ruang tamu gue yang kaku abis, terus langsung ngerutin dahi sedalam-dalamnya. Van Johan, ini rumah apa kantor sih? Dingin banget suasananya. Yalah, yang penting bisa ditempatin. Kenapa enggak? Besoknya, dia malah bawa banyak barang ke sini. Mulai dari selimut bulu anget sampai bantal-bantal bermotif lucu yang gak jelas. Tanaman ijo juga dia bawa biar katanya suasana lebih hidup. Dia pun mulai ngatur-ngatur gue kayak nyonya rumah aja. Awas ya kalau tanamannya sampai mati. Gue cuma bisa pasrah natap bantal Shiba Inu bermuka cengengesan di sofa. Bantal anjing konyol begini sebenarnya bukan selera gue banget, tapi ya, kelihatan unik juga sih. Selera gue ya selera lo juga, ucapnya galak. Lagian nih bantal gemes banget tahu, gak usah protes. Enak tahu dipeluk pas tidur malam. Tiba-tiba dia langsung kaget sendiri sadar sama omongan konyolnya barusan. Kupingnya langsung merah padam. Maksud gue, bantal ini tuh empuk banget, nyaman kalau dipeluk. Dia gelagapan nyari alasan, terus langsung nyamber bantal itu dan lari terbirit-birit keluar rumah. Brak! Pintunya dibanting kenceng banget. Akhirnya gue mungut bantal Shiba Inu gemoy yang ditinggal itu. Ternyata bantalnya emang empuk parah. Pas lagi baca buku, gue iseng pakai bantal itu buat ganjelan punggung. Rasanya jauh lebih enak dibanding senderan di sofa keras gue. Tiba-tiba penerbit tempat dia kerja ngadain pameran buku besar-besaran. Si Ning Bin apesnya dijadiin tumbal buat jaga stan buku Italia pas hari pameran itu berlangsung. Dia langsung ngeluarin jurus rayuan maut paling maut biar gue mau datang bantuin dia sore itu. Cuma bantu angkat buku sama ngitung duit kok. Pintanya dengan mata berbinar-binar penuh harapan. Abis ini gue traktir hotpot ya. Pas gue nyampe, dia lagi jinjit-jinjit ribet ngerapihin buku di rak. Kelihatannya dia agak kesusahan, jadi gue deketin terus bantuin nyusun buku yang ambruk di rak paling atas. Dia noleh dan langsung lega banget pas lihat gue. Akhirnya, sang juru selamat datang juga. Hari itu matahari terik banget, keringat mulai ngucur di hidungnya. Nih, minum dulu, kata gue. Udah istirahat Gi, biar gue yang beresin. Dari nyusun buku sampai masang poster, langsung gue sikat dengan semangat membara.
Dia bantuin di samping gue sambil sesekali nyapa orang lewat. Ternyata capek juga ya jualan ginian. Pas pengunjung mulai agak sepi, dia nyamperin terus ngarahin kipas angin portabel ke muka gue. Suara kipasnya berdengung alus, tapi semilir anginnya benar-benar bikin adem di tengah cuaca panas ngebakar ini. Dia mandangin rak yang udah rapi terus takjub. Fan Yuhan, ternyata lu berbakat juga ya. Jelaslah, emang skill desain gue buat pajangan doang. Dia langsung ketawa, matanya menyipit cantik dan kelihatan ceria banget. Gak salah emang ngajak lu. Tiba-tiba, cewek dari stand sebelah ikutan nimbrung sambil senyum-senyum gak jelas. Dia natap kita berdua pakai tatapan penuh arti. Wah, kalian benar-benar pasangan yang serasi banget ya. Baru nikah ya? Ningben langsung merah pada mukanya. Pas dia mau ngebantah, langsung gue potong omongannya. Belum sih, tapi OTW kok. Ningben langsung nyubit lengan gua sekenceng-kencengnya dari bawah meja. Oh tuh pala lu peyang, bisiknya kesel setengah mati. Gue cuma naik turunin alis ke arahnya sambil nahan tawa biar gak pecah. Dia langsung buang muka sambil lanjut jualan lagi, tapi kupingnya masih merah merona. Langit pun mulai berubah jingga. Kita masukin sisa buku ke mobil pas matahari terbenam. Kelihatannya dia udah kehabisan baterai alias capek banget hari ini. Rasanya dia udah mau pingsan saking lelahnya. Kui, gas hotpot, kata gue sambil bukain pintu mobil buat dia. Dia langsung melek dan semangat lagi. Mau makan di resto baru yang viral tanpa iklan itu ya. Di jalan, dia buka jendela mobil lebar-lebar, rambutnya berantakan ditiup angin. Fan Yuhan, thanks ya buat hari ini. Kalau mau makasih beneran, tambahin seporsi bakso udang ya. Deal. Serunya tanpa ragu sedikit pun. Hari ini nyokap gue ulang tahun jadi ada acara makan-makan keluarga besar. Nah, pas momen kayak gini, si Ningben ini emang aktris kelas kakap. Suaranya bisa lembut banget pas manggil tante, bikin nyokap gue senengnya gak ngotak. Pas sesi potong kue, nyokap megang tangan Ningben dengan tulus banget. Ningben, kalian kan udah gak muda lagi nih. Kapan mau serius ke jenjang berikutnya? Ningben cuma bisa senyum manis di luar. Padahal kakinya lagi nginjek kaki gue kenceng banget di bawah meja. Gue tetep pasang muka lempeng. Mah, makan dulu kuenya jangan buru-buru napa, kata gue nyoba nenangin suasana. Nyokap malah melotot ke arah gue. Gimana nggak buru-buru, mama tuh udah ngebet pengen timang cucu. Ningben yang denger langsung keselek kue. Pas perjalanan pulang, dia mendadak jadi pendiam banget. Pas di lampu merah, gue lirik dia bentar buat mastiin keadaannya. Kenapa lu? Takut gara-gara omongan nyokap gue tadi ya? Dia cuma geleng-geleng kepala sambil terus natap keluar jendela. Waktu cepet banget berlalu ya. Fan Yuhan, kalau kita beneran nikah nanti, kira-kira hidup kita bakal kayak gimana ya? Ya bakal kayak sekarang, paling bedanya cuma ada surat nikah doang. Emang apalagi, dia langsung noleh ke gue dengan muka kesel. Gak asik banget sih lu. Terus lu maunya yang gimana? Dinner romantis tiap malam? Atau keliling dunia? Dia langsung bengong denger pertanyaan gue. Mikirnya lama banget. Sampai akhirnya dia ngejawab dengan nada lemes. Bukan gitu juga sih, ya pokoknya jalanin aja. Nikah sama siapa aja sebenarnya bisa, tapi hidup bareng lu tuh rasanya gampang. Gampang gimana maksudnya? Ya setidaknya gua udah tahu lu takut gelap. Dan hobi ngerotok gigi pas lagi tidur nyenyak. Bahkan cara lu makan ikan aja gue hafal luar kepala. Kalau harus mulai sama orang baru lagi, kudu belajar dari nol lagi. Males banget. Dia diam sebentar, terus tiba-tiba langsung nyerang gue. Fan Yuhan. Sialan ya lu, siapa juga yang tidurnya ngerotok gigi? Gue tangkis tangannya sambil ketawa ngakak. Udah deh ngaku aja, Ningben, lu tuh sebenarnya udah kecanduan hidup bareng gue, kan? Dia kaget tapi gak ngelepasin tangan gue. Suasana di dalam mobil mendadak berubah jadi anget dan intim banget. Lampu jalanan nerangin mukanya dari samping. Dia nunduk malu-malu, bikin bayangan bulu matanya jatuh di pipinya yang lagi merona merah. Detak jantungnya kerasa banget di telapak tangan gue. Entah itu detak jantung dia atau malah jantung gue sendiri yang lagi diskoan. Tapi bener kata pepatah, jangan keburu seneng dulu. Soalnya masalah baru biasanya langsung datang tiba-tiba tanpa diundang. Kantornya Ningben mau ngadain pesta akhir tahun. Dan parahnya, semua karyawan wajib bawa anggota keluarga mereka. Gara-gara ini dia galau berhari-hari. Gue gak bisa dansa, anjir. Teriaknya frustrasi sambil guling-guling gak jelas di sofa. Pasti gue bakal bikin malu di sana. Ya udah, mending gak usah datang aja. Gak bisa, bego. Bos gue ngewajibin semua buat datang. Gue mesti pergi. Teriak dia sambil natap gue penuh harap. Fan Yuhan. Lo bisa dansa kan? Jangan bohong. Ya, padahal klub dansa kampus itu cuma buat formalitas bareng temen sekamar doang, bukan karena gue ahli. Gue udah lupa semuanya. Tapi dia tetap narik gue paksa. Kosongin akhir pekan lo, kita latihan. Ruang tamu langsung disulap jadi arena dansa. Meja digeser, karpet digulung, suasana pun mulai memanas. Dia mulai muter video waltz di HP-nya. Ayo mulai dari dasar, gampang banget nih. Ikutin gue, serunya pede abis. Tapi baru juga langkah pertama, aduh. Kaki gue langsung diinjak keras banget sama dia. Injekan ketiga, keempat.
Akhirnya gue nyerah. Berhenti liatin kaki. Tatap bahu gue dan ikutin irama gue. Tubuhnya yang kaku perlahan mulai rileks. Santai aja, bisik gue sambil nuntun langkahnya satu persatu. Setengah jam berlalu, kaki gue akhirnya selamat dari maut. Keringat tipis mulai membasahi dahi cantiknya. Mukanya langsung memerah saking bangganya. Ternyata dansa nggak sesusah itu, kan? Ucapnya sambil sok pamer. Lumayanlah, ada progres, puji gue jujur. Dia senyum, matanya berbinar kena sorot cahaya senja dari jendela. Musik mengalun makin syahdu. Dia bersandar erat ke gue, napas hangatnya kerasa lembut banget nyentuh dagu gue. Sesaat gue mikir, kayaknya dansa selamanya kayak gini bukan ide yang buruk juga sih. Begitu malam gala tiba, gue langsung pakai setelan hitam terbaik gue. Gue nungguin dia turun sampai 20 menit lamanya. Pas dia muncul, gue langsung cengok. Jarang-jarang gue lihat dia dandan seanggun dan semewah ini. Gaun sampahnya panjang ngebalut tubuhnya, pamerin leher dan tulang selangka yang kelihatan seksi banget. Riasannya tipis tapi bibir merahnya benar-benar ngegoda. Kenapa melotot gitu? Pangling ya lihat gue secantik ini. Dia kelihatan salah tingkah sambil narik-narik gaunnya. Yuk cabut, kata gue sambil bukain pintu mobil buat dia. Gaun ini kependekan tahu. Pendek dari mana coba padahal panjangnya sampai mata kaki. Dia langsung ngasih gue tatapan maut. Van Johan, lo liatin apa sih? Pas nyampe. Aula pesta itu kelihatan berkilauan. Bener-bener mewah dan megah banget. Bener aja dong, si wakil direktur Chen yang sok asik itu ada di sana, sok keren pakai setelan mahalnya. Mukanya langsung kecut pas lihat kita datang bareng. Ningbin pun mulai kelihatan gugup dan gemeteran. Tangannya ngeremas tas erat-erat. Tanpa ragu, gue langsung ngerangkul pinggangnya buat ngasih kekuatan. Dia kaget setengah mati. Akhirnya dia bersandar pasrah ke gue, meski tangannya kerasa dingin banget. Dan detik berikutnya, musik dansa pun mulai berkumandang. Gue bawa dia ke tengah lantai dansa. Rasanya beda jauh dibanding pas latihan konyol di rumah kemarin. Malam ini dia berdansa dengan sangat sempurna. Nggak ada lagi drama injak kaki di bawah sorotan lampu temaram. Hebat juga dansa lo, Johan. Ya ini kan berkat pelatih galak kayak lo. Hush, jangan mulai deh ya. Musik berakhir diiringi riuh tepuk tangan penonton. Napasnya memburu dan mukanya merona merah. Cantik banget, keringat tipis nempel di dahinya. Refleks. Tangan gue gerak mau ngusap jidatnya dengan sangat lembut. Tapi pas jari gue nyentuh kulitnya, dia bergidik kaget, bener-bener nggak bisa nyembunyiin rasa gugupnya. Kalian bener-bener pasangan yang serasi. Goda para tamu undangan. Chemistry kita malam ini emang gokil parah. Dia nunduk malu-malu kucing, tapi senyum manis terukir jelas di sudut bibirnya yang indah. Setelan mahal yang gua pakai ini jadi berasa berharga banget. Pesta kelar. Saatnya anterin sang putri pulang. Pas di dalam mobil, dia langsung ngelepas heelsnya. Aduh, kaki gua rasanya mau copot, capek banget gila. Udah dibilang itu nyiksa, jangan dipakai lagi makanya, mana bisa gitu. Cantik itu butuh perjuangan tahu. Gengsi emang nomor satu buat si cewek ini. Sampai di depan rumahnya pun, dia nggak langsung turun dari mobil. Makasih ya buat hari ini, Johan. Lo keren banget. Dia ngelepas sabuk pengaman dengan gerakan ragu-ragu. Tiba-tiba dia ngedeket. Kap. Kecupan singkat mendarat di pipi gue, lembut banget kayak belayan bulu angsa. Itu hadiah buat lo. Teriaknya sambil lari terbirit-birit kayak kelinci. Gue cuma bisa cengok saking kagetnya. Pipi gue langsung kerasa panas membara. Gue terpaku ngeliat dia lari tunggang langgang masuk ke dalam gedung. Begitu sosoknya hilang, perlahan tangan gue nyentuh bekas kecupannya yang masih kerasa anget. Gue nggak tahan buat nggak senyum-senyum sendiri. Dasar bocah nakal, abis nyerang langsung kabur gitu aja. Minggu pagi tiba-tiba ada chat masuk. Lo udah tidur ya? Maaf soal semalam, gue. Gue terlalu impulsif ya? Lo nggak marah kan? Setengah jam kemudian, ada chat baru masuk lagi dari dia. Lupain aja deh. Anggap gue nggak ngechat apa-apa. Hahaha. Gue udah bisa ngebayangin muka paniknya sekarang. Sambil nyengkerem ponsel erat-erat, gue balas chatnya sambil setengah merem. Asli, gue baru banget bangun tidur. Gue nggak marah tapi jangan berani-berani cium muka gue lagi. Anehnya, chat yang gue kirim tiba-tiba lenyap gitu aja tanpa sisa. 10 menit berlalu dalam keheningan yang bikin tegang, sampai akhirnya doi balas singkat. Pergi lo ke neraka. Hidup berasa kayak lagi diteken tombol gaspol yang aneh. Ningbin gak lagi kelihatan kaku atau ragu-ragu kayak dulu. Malahan, dia jadi agresif parah. Tiba-tiba aja dia langsung nanya. Van Johan, lo gabut gak akhir pekan ini? Ada film baru yang gokil di bioskop, terus nyokap juga masak sup. Dia maksa banget biar gua bawain ini buat lo. Dia naruh termos itu dengan tatapan nantang banget. Aroma supnya si gila, menggoda abis. Tolong sampein makasih gue ke tante ya. Bilang aja sendiri, jawabnya jutek sambil narik kursi. Dia terus-terusan natap gua tajam pas gua mulai minum supnya. Pas ada orang lewat sambil senyum dan nyapa ramah. Ningbin dateng lagi ya? Dia langsung ngejawab tegas banget. Iya. Gue merhatiin dia makan diam-diam. Begitu teman kantor gue pada cabut,
Dia mulai bisik-bisik ke gue dengan suara pelan banget. Emang kehadiran gue ganggu kerjaan lo, ya? Gak kok, gue nyeruput sup itu pelan. Mereka semua juga udah biasa ngeliat lo di sini. Dia langsung senyum manis dengar jawaban gue. Pas akhir pekan tiba, kita nonton film romantis walaupun alurnya ngebosenin parah. Di tengah-tengah film, dia mulai ngantuk dan nguap terus. Akhirnya, kepalanya nyender lembut banget di pundak kokoh gue. Gue diam gak berkutik, ngebiarin dia tidur nyaman. Pas lampu bioskop nyala dan film kelar, dia bangun sambil ngucek-ngucek matanya. Dengan muka yang masih beler, dia ngajakku balik. Dia ngekorin gue sambil narik ujung jaket gue, persis kayak zaman bocah dulu. Dia megang ujung baju gue erat-erat di tengah keramaian. Memori masa kecil kita tiba-tiba melintas lagi di kepala gue. Tanpa ragu, langsung aja gue genggam tangan kecilnya. Jari-jarinya kerasa lentik banget dan agak dingin di kulit gue. Dia kelihatan kaget tapi gak nolak sama sekali. Perlahan, rasa anget mulai ngalir dan nyelimutin telapak tangan kita berdua. Tanpa sepatah kata pun, kita terus jalan sambil pegangan tangan. Nerobos lautan manusia, seolah hal ini biasa banget buat kita. Begitu masuk musim gugur dan udara mulai dingin. Apesnya, si Ningbin punya satu kelemahan, dia gampang banget tumbang kena flu. Tiap kali pancaroba, dia pasti langsung sakit. Dan kali ini pun, dia benar-benar gak bisa ngehindar dari penyakit itu. Dia bersin-bersin mulu dengan suara sengau. Kelar jam kantor, gue langsung buru-buru cabut buat nyamperin dia. Kelihatan dia lagi gegoleran lemes di sofa dengan hidung merah. Gue nanya pelan, "Lu udah minum obat belum hari ini?" Gue ulurin tangan buat ngecek jidatnya. Ternyata dia demam ringan. Terus dia ngeluh katanya obatnya nggak mempan sama sekali. Suaranya serak banget pas dia mulai ngerengek manja. Tanpa banyak mikir, gue langsung melangkah pergi ke dapur. Gue mulai bikin teh jahe anget buat dia. Pas gue lagi ngiris jahe, kedengeran dia lagi nelpon bosnya di ruang tamu. "Bos, gue bener-bener gak kuat bangun hari ini." Untungnya, dia akhirnya dapat izin buat gak masuk kerja. Dia ngehela napas panjang mikirin bonus kerjanya. Gua sodorin teh jahe itu sambil nanya, "Penting mana, sehat atau duit?" "Dua-duanya lah, penting semua." Jawabnya sambil nyeruput teh jahe itu. Mukanya kelihatan kocak pas nahan rasa pedes jahe. Lidahnya ampe keluh gara-gara kepedesan, tapi demamnya belum turun juga. Untung aja gua mutusin buat nemenin dia di sini. Gua ngabisin semangkuk sup sendirian di ruang tamu. Tapi semalaman itu, kedengeran suara gelisah dari dalam kamarnya. Gue masuk ke kamarnya buat ngecek keadaannya. Tidurnya gak tenang banget, bahkan selimutnya ampe jatuh ke lantai. Gua selimutin dia lagi terus megang jidatnya pelan. Ternyata suhu badannya masih kerasa panas membara di telapak tangan gue. Sambil ngelindur, dia narik tangan gue ke pipinya. Adem banget, nyaman, gumamnya tanpa mau ngelepasin genggaman tangan gue. Akhirnya gue cuma bisa duduk diam di pinggir kasur. Cahaya bulan yang remang-remang mulai masuk lewat celah gorden. Muka dia kelihatan cantik banget di kegelapan malam. Napasnya agak berat. Tapi dia masih aja nyengkerem tangan gue erat-erat. Hampir 1 jam gue jagain dia kayak gitu. Sampai akhirnya, dia benar-benar pules dan tidur nyenyak banget. Perlahan gue lepasin tangan gue terus balik ke ruang tamu. Tapi kehangatan dari pipinya masih berasa banget di kulit gue. Begitu dia sembuh, sikapnya mendadak berubah jadi aneh. Dia jadi jauh lebih berani dan mulai hobi nyuruh-nyuruh gue. "Van Johan, gue lapar. Buatin babi asam manis resep lo dong." Dia terus-terusan manggil nama gue tanpa henti. "Komputer gue kayaknya kena virus nih, buruan kesini. Terus temenin gue ke IKEA akhir pekan ini buat beli rak buku baru." Gue tahu IKEA bakalan rame pada hari itu. Tapi dia malah semangat banget dorong troli belanjaan sambil nyobain semua barang. Semua barang pengen dia pegang sama dudukin. "Van Johan, lihat deh. Sofa ini rasanya nyaman parah tahu. Kalau kita pindahan nanti, maksud gue, taruh di rumah lo aja. Lihat deh, alat makannya juga kelihatan estetik banget. Gaya minimalis ini cocok banget sama vibe rumah lo. Dan lampu ini pasti bakal bikin lo ngerasa nyaman pas lagi membaca." Dia jalan terus sambil nyap-nyap ngatain gue cupu, asli bacotnya kagak ada matinya. Gue cuma bisa pasrah ngekor sambil dorong troli di belakang tanpa berani ngebantah sepatah kata pun. Pas nyampe area pameran, tuh bocah langsung nyelip ke ruang kerja kecil terus nangkring manja di sana. Sok-sokan baca buku, dia bilang lightingnya oke banget sambil ngelirik gue pakai mata sok imutnya. "Van Johan, menurut lo gimana?" tanyanya. Gue cuma nyender santai di pintu sambil mikir, kudu ngejawab apaan nih biar gak canggung? "Entar kalau di rumah kita punya ruang kerja kayak gini." Suaranya mendadak pelan. Asli sok jaim banget. Kena sorot matahari, nih cewek emang kelihatan cakep parah sih. Gue samperin aja, dia terus nyamber pulpen di meja. Gue iseng nulis sesuatu di kertas memo terus gue tempel pas di atas buku yang lagi dia baca. Pas dibaca tulisan gue, sewa 50 per jam, dilarang ngutang. Seketika dia langsung ngelempar koran ke muka gue, anjrit.
Van Johan, lo bener-bener rese ya, teriak dia sambil monyongin bibir terus nyeret gue keluar dari situ. Gak sudi gue lihat lagi, cabut pulang yuk. Tapi baru dapat beberapa langkah, dia malah noleh ke belakang lagi. Dia curi-curi pandang ke ruang kerja tadi sambil mesem-mesem sendiri. Asli gemes banget liatnya. Sepanjang jalan balik, dia cuma anteng duduk di kursi samping sambil ngeliatin jalanan luar yang lewat cepet banget. Tiba-tiba dia nanya lirih, Van Johan, apa ini artinya kita berdua udah resmi jadian? Pas banget lampu merah, mobil gua rem pelan-pelan. Gua noleh ke dia, tapi tuh bocah malah buang muka. Kupingnya langsung merah padam, cuy. Menurut lo sendiri gimana? Tanya gua balik. Dia cuma manyun tanpa ngeluarin suara sama sekali. Lampu ijo nyala. Abis hening agak lama, akhirnya gua denger lagi suara cempreng manisnya. Kayaknya. Iya deh. Jawabnya pelan tapi kedengeran jelas banget. Sontak suasana di dalam mobil mendadak jadi makin intim. Kata ia barusan bener-bener bikin jantung gue jedak-jeduk parah, kayak dilempar batu segede gaban. Gue ampe gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nyengkrem setir kenceng-kenceng sambil sok fokus natap ke depan. Gara-gara gue diem bae, dia mulai panik sendiri. Tapi, kalau menurut lo enggak juga enggak masalah kok. Lampu merah lagi, nih. Gue pelanin mobil terus berhenti santai pas di depan garis jalan. Gue puter badan terus natap dia dalam-dalam. Bening? Panggil gue lembut. Tapi dasar doi masih gengsi tingkat dewa. Sempet ragu-ragu dia, tapi akhirnya beraniin diri buat pelan-pelan noleh dan natap mata gue. Matanya emang kelihatan ragu, tapi ada secercah harapan yang kebaca jelas di balik tatapan itu. Lo yang nentuin. Kata gue mantap. Gue tegasin lagi kata demi kata. Lo yang megang kendali buat mutusin. Matanya langsung melotot lebar, kayaknya dia gak nyangka gue bakal sebelak-belakan itu di depannya. Ujung bibirnya mulai ketarik ke atas, dia nyoba nahan senyum tapi malah kelihatan kocak sekaligus gemesin parah. Gumamnya singkat sambil cepet-cepet buang muka ke jendela, tapi rona pipinya kagak bisa bohong cuy. Oke deal. Tapi pas gue lirik spion, dia buru-buru ngusap ujung matanya yang mulai berkaca-kaca saking senengnya. Lampu ijo nyala lagi. Gue mulai gas mobil dengan perasaan yang jauh lebih plong. Tangan kanan gue refleks melipir dan mendarat lembut di atas tangan kirinya yang lagi ditaruh di pangkuan. Jarinya sempat kaku tegang, tapi pelan-pelan mulai rileks sampai akhirnya jari kita saling bertautan erat banget. Angetnya telapak tangan kita menyatu. Gak perlu banyak bacot. Tapi segalanya udah berubah total buat kita berdua. Nah, gara-gara udah resmi jadian, si Bening makin manja dan makin berani dari biasanya, cuy. Contohnya nih, pas gue lagi fokus gambar, tiba-tiba dia meluk gue dari belakang terus nyenderin dagunya di bahu. Van Johan lapar nih, serunya. Pas gue suruh cek kulkas, dia malah ngerengek minta gue yang masak. Bentar, kelarin ini dulu ya. Tapi dia gak mau tahu dan makin brutal manjanya, bikin gue pusing 7 keliling. Dia mulai niup-niup kuping gue, bikin pertahanan gue jebol dan langsung narik dia ke depan. Mau makan apaan sih? Mie instan pakai telur ceplok ya. Dia nyengir lebar sampai matanya merem kayak bulan sabit, manis gila. Kalau lagi nonton film malam-malam, dia gak cuma nyender doang, tapi langsung nempel pasrah di pelukan gue. Gue dijadiin bantal hidup biar dia nyaman. Pas ada adegan sedih, dia langsung natap gue dalam banget. Sambil matanya berkaca-kaca, dia ngasih kode minta cipop. Awalnya cuma kecupan tipis yang manis banget. Tapi lama-lama ciumannya makin dalam, napas kita makin ngos-ngosan dan mulai saling belit mesra. Detak jantung kita berdua makin gak karuan tiap kali bibir kita kepaksa lepas buat ambil napas sebentar. Pipinya langsung merah merona, matanya berbinar kayak kucing manja yang minta dielus. Abis itu dia langsung sembunyiin mukanya yang udah panas kayak kepiting rebus. Dia nempel di leher gue sambil ngedumel manja, Van Johan, kayaknya teknik lu makin jago aja deh sekarang. Gue peluk erat dia sambil ketawa kecil, gue kan banyak latihan beb. Dia malah langsung nyubit pinggang gue, latihan sama siapa lu? Ya sama siapa lagi lah kalau bukan sama lu. Akhir pekan ini kita berdua cuma pengen berduaan di rumah, mager parah buat keluar. Dia gegoleran manja di sofa pakai selimut bulu yang dipaksa dipakein ke gue. Sambil asyik nonton acara TV favoritnya. Dia ketawa-tawi gemes di samping gue, sedangkan gue lagi fokus nyelesain sisa-sisa kerjaan di laptop kesayangan. Sinar senja masuk dari celah tanaman balkon, bikin bayangan estetik yang adem banget di lantai. Suasananya lagi PW parah. Sampai tiba-tiba dia nge-pause tontonannya, terus ngedeket buat ngintip apa yang lagi gue kerjain. Belum kelar juga, tanyanya manja. Dia beneran gak mau lepas dan terus nempel kek perangko di samping gue. Tiba-tiba dia ngecup pipi gue, semangat ya. Tapi pas dia mau kabur, pinggangnya langsung gue kepung pakai satu tangan. Abis gangguin terus mau kabur gitu aja, dia langsung kedip-kedip polos, kan gue cuma ngasih lu semangat, Johan. Gak cukup cuma segitu. Gue langsung nunduk dan ngunci posisinya. Ngasih kecupan yang jauh lebih dalam dan maksa. Awalnya sih sok-sokan nolak malu-malu. Tapi sedetik kemudian dia langsung lemes dan pasrah pas gue peluk. Tangannya ngeremas kerah kemeja gue kenceng banget sampai kita berdua hampir kehabisan napas. Akhirnya, perlahan gue lepasin tautan itu. Bibirnya kelihatan basah dengan tatapan sayu.
Dia langsung nyandarin kepalanya di dada gua buat nenangin detak jantungnya yang udah gak karuan. Dasar penjahat kecil, gerutunya pelan. Ngerasain kehangatan dia, gua sadar kalau ini yang namanya bahagia yang sesungguhnya. Pas malam, kita rencana mau cari makan di luar, tapi pas mau jalan, dia ngeliat ke langit yang udah mulai mendung gelap. Seketika, dia langsung berubah pikiran, kayaknya bentar lagi hujan deras deh. Gua lagi males banget keluar rumah sekarang. Terus kita makan apa dong? Dia ngegeleng pelan, tapi matanya langsung berbinar cerah pas natap gue penuh arti. Kita masak sendiri aja kayak waktu itu. Dia langsung inget pas gue bikinin teh jahe anget waktu dia lagi sakit. Emang lu mau makan apa? Tanya gue. Gue pengen susu tomat. Lu bisa bikin kan? Coba dulu Gi. Oke deh, gue coba. Dan ya gitu, akhirnya gue mulai repot di dapur demi nurutin kemauan dia. Dia terus ngikutin gue dari belakang kayak lem. Katanya sih mau bantuin, tapi aslinya malah bikin dapur makin acak-acakan. Yohan, tomatnya perlu dikupas gak? Yohan, ini dagingnya gak kegedean? Pertanyaannya yang bertubi-tubi mulai bikin gue pusing sendiri. Sambil ngehela napas, gue dudukin dia di kursi depan dapur. Rekan Bening Bin yang terhormat, bantuan paling berharga dari lu adalah duduk anteng dan manis di sini. Dia langsung cemberut, tapi akhirnya nurut juga. Dia duduk manis sambil goyang-goyangin kakinya, merhatiin gue yang lagi ngaduk susu di panci sampai aromanya wangi banget. Bener aja, hujan mulai turun ngebasahin kaca jendela. Suara rintiknya kedengeran syahdu banget di tengah keheningan kita. Sorot lampu dapur yang anget berpadu sama aroma masakan. Tiba-tiba, suasananya kerasa damai dan adem banget. Dia balik badan terus lanjut ngaduk sup di panci, sementara sudut bibirnya perlahan naik, bikin senyum yang manis banget. Rasanya beneran nikmat banget. Tapi pas makanan udah mau mateng, tiba-tiba bel pintu bunyi nyaring banget. Karena tangan gua masih repot, gua minta dia buat bukain pintu. Dengan riang, dia langsung lari kecil ke arah pintu depan. Tante? Om? Suara kagetnya langsung bikin jantung gue serasa mau copot. Gue buru-buru ngelap tangan terus lari keluar. Dan bener aja, ortu gue udah berdiri di sana bawa sekresek buah sambil natap Bening Bin pakai tatapan tajam dan menyelidik. Bening Bin yang cuma pakai piyama dengan rambut acak-acakan bikin suasana langsung beku seketika. Muka dia pun langsung merah padam kayak kepiting rebus. Dia kelihatan bingung setengah mati. Sementara nyokap gue terus natap kita berdua penuh curiga kayak detektif. Bokap langsung berdehem canggung ngelihat situasi ini. Sebelum suasananya makin gak jelas, gue langsung maju buat ngelindungin dia. Gue tarik Bening Bin ke belakang punggung gue, "Pah, Mah, masuk yuk. Makanannya udah mau siap nih, sekalian makan bareng aja." Nyokap langsung ngibasin tangannya sambil senyum lebar banget, "Gak usah. Kita berdua baru aja kelar makan kok. Kita cuma mau nganter buah ini aja. Udah Gi lanjut makan, kita cabut dulu ya," kata nyokap sambil narik bokap pergi. Sebelum beneran pergi, nyokap sempet ngedipin matanya ke Bening Bin sayang sering-sering main ke rumah tante ya. Begitu pintu ketutup, Bening Bin langsung jongkok lemes dengan muka putus asa. Mampus. Ini bener-bener bencana. Tamat riwayat gue. Muka lu masih merah tuh. Gue ngegodain dia sambil ngangkat alis. Lagian kan lu emang udah 5 hari dalam seminggu ngendon di sini. Tapi kan waktu itu, dia terbata-bata nyoba bela diri, tapi gak ada satupun alasan logis yang keluar dari mulutnya. Emang udah saatnya mereka tahu sih, tapi sepanjang makan malam, muka dia tetap aja kelihatan ditekuk dan suram banget. Sumpah, gue malu banget ketemu om sama tante. Tapi santai, mereka pasti lagi selebrasi diam-diam. Bener aja, besoknya nyokap nelpon dengan semangat yang ngegas banget. "Van Yohan, kemarin itu, bokap sama nyokap ganggu kalian gak? Idih, udah tahu masih aja nanya, kocak. Duh anakku, udah nyampe mana nih hubungan lu sama Ning Bin sekarang, ha? Kapan mau diresmiin?" "Nyokap, slow dong. Gimana nyokap nggak buru-buru? Nyokap sayang banget sama Ning Bin. Kalau kalian udah siap, bokap sama nyokap bakal langsung siapin semuanya. Langsung gue potong aja, gue mau jalanin sesuai ritme gue sendiri. Tenang aja sih." Setelah berhasil lolos dari interogasi nyokap, gue tutup teleponnya dan tiba-tiba nongol kepala Ning Bin dari kamar dengan muka cemas. "Tante ngomong apa tadi? Cuma nanya kapan kita nikah." Matanya langsung melotot lebar. Terus, "Lu jawab apa?" Gue bilang, "Lihat aja entar." Si Doi langsung ngelempar koran ke muka gue. "Van Yohan," teriaknya kesel. Sinar matahari pagi nyorot si Doi yang cuma pakai kaos kedodoran sambil nyeker di lantai. Rambutnya berantakan parah, tapi entah kenapa malah bikin deg-degan. Gue pun coba modus deketin dia. Langsung aja gue tarik ke pelukan. Walau sempet protes, akhirnya dia pasrah dan luluh juga. "Benik nemen, berasa nggak bisik gue sok keren." Dia malah diam 1000 bahasa, bikin suasana makin tegang. Akhirnya dia ngeyain dengan lirih. "Suaranya itu loh, sukses bikin hati ini meleleh." Suaranya pelan banget, tangannya saling ngeremas erat nggak mau lepas. Gue makin gemes dan ngeretin pelukan gue. Romantis banget kan kiasannya. Tapi ingat pas hubungan mulai adem, drama kehidupan baru aja dimulai. Masalah nongol di kantor Benik nemen soal proyek gede tahun ini.
Dia sebagai editor utama pun kelabakan setengah mati. Benar-benar kebanjiran kerjaan. Setelah lembur berhari-hari tanpa jeda, si Doi pun langsung tepar. Sampai kurusan lo. Pas gue jemput malam-malam, dia masih aja sibuk meluk tumpukan naskah kerjanya. Dia duduk kuyuh di mobil, saking capeknya sampai males buka suara. Kasihan banget dah. Gua nawarin dia makan. Tapi dia merem lemes dan cuma pengen cepet-cepet nyampe rumah. Perutnya nggak berasa lapar. Pas lampu merah, gua noleh natap mukanya yang sayu banget. Dia udah pingsan tidur dengan mata panda, hati gua rasanya perih banget lihat dia kecapekan kayak gini. Kelihatan pelang kedai bubur di pinggir jalan. Gue sempat ragu bentar sebelum akhirnya senyum tipis. Van Johan, kau tahu sih gue pengen ini? Mukanya langsung segeran abis nyantap bubur anget. Lu emang yang paling ngertiin gue. Pelan-pelan makannya, kata gue sambil nyuapin dikit lauk tambahan. Kerja jangan dipaksain apa. Tapi dia keukau gara-gara proyek ini krusial banget dan ulah si direktur. Wakil direktur Chen itu selalu neken gue. Gue harus tunjukin kemampuan gue biar nggak terus-terusan diremehin. Tatapan gue langsung berubah jadi dingin. Jadi, tuh cewek masih aja hobi ngusik ketenangan lu? Ya, nggak parah-parah amat sih, dia cuma terlalu kaku dan lebay pas nerapin aturan di kantor. Gue bisa beresin sendiri kok, gue pun nganterin dia sampai depan gedung apartemennya. Tiba-tiba dia deketin gue terus ngecup bibir gue. Makasih banyak ya buat bubur anget malam ini. Semangat gue udah keisi penuh lagi. Dia senyum terus lari masuk. Gua natap punggungnya yang menjauh. Sosoknya ngilang di kegelapan, jari-jari gue ngetuk-ngetuk setir mobil. Oh, wakil direktur Chen brengsek itu ya. Kayaknya gua harus kasih pelajaran biar dia paham bener apa artinya jaga jarak. Kesempatan langsung dateng pas kantor ngadain pesta mewah buat ngerayain sukses gedenya proyek mereka. Sebagai pasangannya, nama gue jelas masuk daftar tamu. Kali ini proyek Ningbin bener-bener pecah banget. Dia dapat pujian langsung dari bos gedenya. Ningbin tampil cakep badai pakai gaun hitam elegan. Dia berdiri anggun di samping gue dengan pede abis. Ternyata si wakil direktur Chen datang juga. Mukanya langsung sepet pas lihat kemesraan kita, tapi dia tetap maksa datang buat nyapa. Sambil megang gelas dia ngasih selamat. Ningbin, kerja bagus ya buat proyek lu. Katanya dengan nada lempeng. Makasih banyak, Pak Chen, jawab Ningbin sopan. Detik berikutnya, tatapan tuh cowok langsung ngarah ke gue. Barengan sama kabar ujian itu, Tuan Fan pun nongol. Gua angkat gelas dan langsung tancap gas. Aura gua langsung dingin pas ngebahas urusan Ningbin pakai nada bicara yang mutlak. Jelas dong, kedepannya dia emang masih butuh bimbingan dari Direktur Chen. Gue sengaja neken kata bimbingan sambil natap dia tajam, bikin dia langsung senyum kecut. Terpaksa deh dia setuju, terus tiba-tiba bos penerbit datang nyamperin kita. Pak Fang, saya udah lama banget mengagumi karya desain hebat Anda. Desain balai kota itu bener-bener mahakarya gokil, kita pun sempet basa-basi bentar. Si bos malah muji Ningbin karena dapet pacar muda yang menjanjikan banget kayak gue. Ningbin senyum manis banget sedangkan mukanya Direktur Chen langsung sepet seketika. Kita lihat aja nanti, apa dia masih berani nyari gara-gara sama gue ke depannya. Kudunya sih dia sadar diri sekarang. Terus Ningbin ngedeket sambil memicingkan matanya. Van Johan, lu sengaja ya bersikap kayak gitu di depan bos tadi? Tatapan lu ke Direktur Chen itu. Kayak lagi nandain wilayah kekuasaan tahu gak? Gue cuma natap lurus ke depan sambil senyum tipis, ya emang udah jelas banget kan? Dia langsung ketawa ngakak sambil nyandar di bahu gue. Ngeliat tingkah posesif gue yang konyol banget. Gak nyangka lu punya sisi otoriter kayak gitu. Dan gue pun langsung ngelus rambutnya penuh kasih sayang. Beres pesta perayaan, Ningbin ngajakin gue liburan singkat ke sebuah kota tua. Dia kelihatan semangat banget, persis kayak bocah yang mau pergi piknik sekolah. Van Johan, bangun, kita bisa ketinggalan kereta cepat nih kalau lu kayak gini. Padahal masih ada waktu 1 jam 30 menit lagi, tapi dia tetap maksa gue buat bangun. Kota tua itu tenang banget, dipenuhi jalan setapak sama jembatan kecil. Kita jalan santai sambil gandengan tangan. Nikmatin camilan dan kerajinan lokal setempat. Pas malamnya, kita nginep di penginapan pinggir sungai yang punya balkon super cakep. Cahaya senja menyelimuti seluruh kota tua itu dengan warna keemasan yang hangat. Sambil nyandar di balkon, kita nikmatin suasana senja yang perlahan mulai sunyi. Cuma ada suara air sama kicauan burung, tiba-tiba dia berbisik ke gue. Van Johan, pas kita udah tua nanti, ayo tinggal di tempat kayak gini. Boleh lu yang nanam bunga, biar gue yang belajar mancing. Matanya langsung berbinar indah, kayaknya buat dia, semua hal bakal seru kalau dilakuin bareng gue. Hati gue bergetar banget pas lihat tatapan tulusnya yang penuh rasa cinta mendalam itu. Gue cium keningnya lembut. Bener banget. Bareng lu segalanya jadi jauh lebih berarti buat gue. Pas malam tiba dan lampion mulai nyala, kita mampir ke salah satu bar di sana. Kita pesen arak beras lokal yang rasanya manis tapi lumayan ngejebak. Dia pun mabok, pipinya langsung merah merona dan tatapannya kelihatan ngegoda banget. Kita jalan pulang nyusurin pinggiran sungai di bawah sinar rembulan malam. Cahaya bulan nyinari jalanan batu, bikin langkah kakinya kedengeran berirama merdu banget. Dia manggil gue pelan, ngaku kalau kepalanya udah mulai pusing banget. Dengan mata sayu dia natap gue, terus tiba-tiba meluk leher gue manja banget.
Napasnya bau arak manis, dia jadi makin berani gara-gara pengaruh alkohol itu. Gue peluk pinggangnya erat-erat, terus nanya nakal dia sebenarnya mau ngapain. Dia jinjit deket telinga gue, berbisik kalau dia pengen nyium gue, tapi bukan di pipi. Belum juga omongannya kelar, bibir hangatnya udah mendarat lembut di bibir gue. Ciuman ini rasanya berani banget, bener-bener tulus dan penuh gairah cinta. Seolah-olah dia pengen numpahin semua perasaan yang udah dipendem selama 20 tahun. Gue balas ciuman itu dengan hangat, ngebiarin malam yang sunyi di kota tua ini jadi saksi. Di bawah sinar bulan perak cuma ada kita berdua dan aliran sungai. Ciuman itu benar-benar liar sampai bikin dia megap-megap kehabisan napas. Sambil nyender, dia berbisik, Van. Johan? Kaki gua lemes. Gua ketawa terus langsung ngegendong dia. Dasar bego. Ayo kita balik. Di gubuk reot yang anget ini, setelah semua kekacauan yang mereka lewatin, cinta masa kecil mereka akhirnya bersemi indah detik ini juga,